Kita seringkali mengira luka masa kecil hanya dimiliki oleh mereka yang mengalami kekerasan. Padahal ada luka yang jauh lebih sulit dikenali, yaitu luka karena tidak pernah benar-benar dipahami. Dan kenapa luka seperti ini bisa membentuk kita dan terbawa hingga kita dewasa? Dalam buku Adult Children of Emotionally Immature Parents, psikolog Lindsay C. Gibson menjelaskan bahwa banyak orang dewasa masih membawa luka dari masa kecilnya. Bukan karena orang tuanya tidak mencintai mereka, tetapi karena orang tua tidak mampu hadir secara emosional seperti yang mereka butuhkan. Tapi sebelum membahas dampaknya, kita perlu memahami satu pertanyaan penting. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan orang tua yang tidak matang secara emosi? Apa itu orang tua yang tidak matang secara emosi? Sebelum membahas bagaimana orang tua yang tidak matang secara emosi mempengaruhi anak-anak, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan orang tua yang tidak matang secara emosi. Penting untuk dipahami bahwa buku ini bukan bertujuan menyalahkan orang tua. Sebaliknya, tujuan utamanya membantu kita untuk memahami kenapa sebagian orang tua berperilaku seperti itu. Dalam banyak kasus, mereka sendiri bahkan tidak menyadari bahwa sikap dan perilaku mereka telah meninggalkan luka emosional pada anak-anaknya. Menurut penulis, orang yang matang secara emosi adalah seseorang yang mampu memahami dan mengelola emosinya sendiri, tetap berpikir secara objektif ketika menghadapi masalah, serta mampu membangun hubungan emosional yang sehat dengan orang lain. Mereka juga merasa nyaman dengan perasaannya sendiri dan juga mampu memahami perasaan orang lain. Sebaliknya, orang tua yang tidak matang secara emosi seringkali kesulitan melakukan itu. Dan bagaimana sifat-sifat orang tua yang tidak matang secara emosi di kehidupan kita sehari-hari? Mereka cenderung melihat dunia secara hitam dan putih. Setelah memiliki suatu pendapat, mereka biasanya sulit menerima sudut pandang yang berbeda. Ketika dikritik, mereka pun lebih mudah bersikap defensif daripada mencoba memahami pendapat orang lain. Mereka juga kesulitan mengelola emosinya sendiri, dan ketika menghadapi tekanan, reaksi mereka seringkali berlebihan sehingga masalah kecil dapat berubah menjadi konflik besar. Perhatian mereka juga lebih banyak tertuju pada kebutuhan dan perasaan mereka sendiri. Bukan berarti mereka selalu egois dengan sengaja, tapi kecemasan dan rasa tidak aman membuat mereka sulit benar-benar hadir untuk orang lain. Selain itu, mereka jarang melakukan refleksi diri. Ketika terjadi masalah, mereka lebih mudah menyalahkan keadaan atau orang lain daripada merefleksikan diri dan mengakui kesalahannya. Karena itulah, mereka sering sekali kesulitan meminta maaf dengan tulus. Yang paling penting, mereka memiliki empati yang terbatas. Karena mereka tidak terbiasa memahami emosinya sendiri. Mereka jadi kesulitan memahami emosi orang lain atau emosi anaknya. Orang tua mungkin menyediakan makanan, tempat tinggal, pendidikan, bahkan melakukan banyak hal demi masa depan anaknya. Tapi ketika anak membutuhkan seseorang yang hadir untuk mendengarkan, memahami, atau memvalidasi perasaannya, orang tua seringkali tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Orang tua yang tidak matang secara emosi tidak selalu menunjukkan perilaku yang sama. Dan di buku ini ada 4 tipe orang tua yang tidak matang secara emosi. Tipe pertama adalah orang tua emosional. Mereka paling mudah dikuasai oleh emosinya sendiri. Suasana hati mereka bisa berubah dengan cepat, dan seluruh anggota keluarga seringkali merasa harus menyesuaikan diri agar mereka tidak marah atau kecewa. Tipe kedua adalah orang tua penuntut. Mereka terlihat sangat peduli terhadap anaknya, tapi seringkali ingin anak menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Akibatnya, anak tumbuh dengan perasaan kalau dirinya harus terus berprestasi dan memenuhi harapan orang tuanya. Tujuannya agar anak merasa diterima. Tipe ketiga adalah orang tua pasif.
Mereka memang tidak banyak menuntut, tapi seringkali memilih menghindari konflik dan gagal melindungi anak ketika dibutuhkan. Akibatnya, anak merasa harus menghadapi banyak masalah sendirian. Dan yang terakhir adalah tipe orang tua yang menolak. Mereka cenderung menjaga jarak secara emosional, sulit menunjukkan kehangatan, dan membuat anak merasa tidak benar-benar diterima atau diinginkan. Meskipun perilakunya berbeda-beda, keempat tipe ini memiliki satu kesamaan. Mereka sama-sama kesulitan membangun hubungan emosional yang sehat dengan anak-anaknya. Akibatnya, kebutuhan emosional anak seringkali tetap tidak terpenuhi, meskipun bentuk pengasuhannya terlihat berbeda. Penting kita ingat, kalau perilaku ini tidak selalu muncul dengan sengaja karena mereka ingin menyakiti anaknya. Banyak dari orang tua juga dibesarkan dalam keluarga yang tidak mampu memberikan rasa aman secara emosional. Mereka tumbuh di lingkungan yang mengajarkan kalau emosi harus ditekan, diabaikan, atau dianggap sebagai tanda kelemahan. Jadinya, ketika menjadi orang tua, mereka pun sering mengulang pola pengasuhan yang pernah mereka alami. Orang tua juga merasa telah memberikan yang terbaik menurut cara pengasuhan yang mereka ketahui. Tetapi tetap kesulitan membangun hubungan emosional yang hangat dengan anak-anaknya. Dan apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang anak tumbuh bersama orang tua yang tidak matang secara emosi? Mengapa pengalaman tersebut dapat membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri, menjalin hubungan, bahkan pola ini bertahan hingga mereka dewasa? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Apa yang terjadi pada anak yang tumbuh bersama orang tua yang tidak matang secara emosi? Luka terbesar yang dialami anak-anak ini seringkali bukan berupa kekerasan fisik, melainkan kesepian emosi. Kesepian ini bukan berarti tidak memiliki orang di sekitar kita, tapi perasaan kalau tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang kita rasakan. Sebagai seorang anak, rasa aman tidak hanya berasal dari rumah, makanan, atau pendidikan. Rasa aman juga berasal dari keyakinan kalau ketika kita sedih, takut, atau bingung, selalu ada seseorang yang hadir untuk mendengarkan dan memahami perasaan kita. Ketika hubungan emosional seperti ini tidak terbangun dengan orang tua, akan muncul kekosongan dalam diri anak. Seperti ada bagian penting dari dirinya yang tidak pernah benar-benar terpenuhi. Yang membuat keadaan semakin sulit, anak-anak seringkali tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak berpikir kalau kebutuhan emosinya tidak terpenuhi. Sebaliknya, mereka justru mengira ada sesuatu yang salah dengan dirinya sendiri. Mereka merasa terlalu sensitif, merasa berbeda dari orang lain, dan menganggap perasaan kosong yang mereka alami hanya kelemahan diri. Padahal, itu adalah respon yang wajar ketika seorang anak tumbuh tanpa empati dan kehadiran emosional yang tidak memandai dari orang tua mereka. Karena kebutuhan untuk terhubung dengan orang tua begitu besar, anak-anak kemudian mencari cara agar tetap bisa mempertahankan hubungan tersebut. Banyak dari mereka mulai belajar mengutamakan kebutuhan orang lain, menjadi anak yang selalu menurut, atau berusaha menyenangkan semua orang demi mendapatkan sedikit kedekatan emosional. Sebagian lainnya justru tumbuh menjadi terlalu mandiri sejak usia yang sangat muda. Mereka juga sangat terlihat dewasa, bertanggung jawab, dan terlalu mampu mengurus dirinya sendiri. Namun di balik semua itu, sebenarnya mereka sedang belajar bertahan hidup dalam kesepian. Pola ini seringkali tidak berhenti ketika mereka dewasa. Sebenarnya banyak orang yang dibesarkan dalam lingkungan seperti ini, yang akhirnya mereka sulit percaya kalau dirinya layak diterima apa adanya oleh orang lain. Mereka juga merasa harus terus memberi, membantu, atau mengorbankan diri agar diterima oleh orang lain. Jadi mereka pun menganggap kasih sayang hanya bisa diperoleh jika mereka selalu mendahulukan kebutuhan orang lain. Karena sejak kecil perasaan dan juga insting mereka jarang sekali divalidasi oleh orang tua.
Mereka juga tumbuh menjadi orang yang sulit mempercayai dirinya sendiri, bahkan ketika berada dalam hubungan yang sebenarnya tidak sehat. Mereka juga sering mengabaikan suara hatinya sendiri dan memilih untuk tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Akibatnya, meskipun sudah memiliki pekerjaan, pasangan, atau kehidupan yang tampak baik-baik saja, banyak dari mereka tetap membawa perasaan kesepian atau kosong yang sulit dijelaskan. Kesuksesan di masa dewasa tidak selalu mampu menghapus luka yang berasal dari putusnya hubungan emosional di masa kecil. Karena pada akhirnya, yang selama ini mereka cari bukanlah pencapaian, tapi perasaan aman dan diterima yang tidak pernah benar-benar mereka rasakan ketika masih kecil. Tapi ada satu pertanyaan yang masih tersisa. Jika pengalaman ini begitu menyakitkan, mengapa banyak orang justru tanpa sadar terus mengulang pola hubungan yang sama ketika dewasa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Selanjutnya kita akan bahas di bagian 3. Mengapa ketika dewasa kita mengulang pola ini? Salah satu alasannya adalah karena otak manusia menganggap sesuatu yang familiar sebagai sesuatu yang aman. Sejak kecil kita belajar mengenali cara tertentu untuk bertahan hidup. Meskipun cara itu menyakitkan, otak tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah dikenal. Akibatnya, ketika dewasa, kita bisa merasa tertarik pada hubungan yang sebenarnya memiliki pola yang sama dengan hubungan kita dengan orang tua. Tanpa disadari, banyak dari kita juga membawa apa yang disebut dengan fantasi penyembuhan. Sejak kecil, kita berharap jika kita menjadi anak yang baik, sabar, atau penurut, mungkin suatu hari nanti orang tua kita akan berubah dan akhirnya memberikan kasih sayang yang selama ini kita cari. Masalahnya, harapan itu sering sekali tidak benar-benar hilang ketika kita dewasa. Fantasi tersebut hanya berpindah kepada orang lain. Kita jadi mulai berpikir, jika kita cukup sabar, cukup mengalah, atau cukup berkorban, pasangan atau orang lain di sekitar kita mungkin akhirnya akan berubah dan memberikan hubungan yang selama ini kita impikan. Seiring waktu, cara bertahan hidup itu akhirnya menjadi bagian dari identitas kita. Kita terbiasa menjadi orang yang selalu mengalah, selalu menyenangkan orang lain, atau merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang yang ada di sekitar kita. Ini kenapa pola tersebut terus berulang. Bukan karena kita sengaja memilih hubungan yang menyakitkan, tapi karena pola itu terasa akrab di dalam kehidupan dan juga di dalam diri kita. Selama kita belum menyadarinya, kita akan terus mengulang cara yang sama dalam membangun hubungan dengan orang lain. Dan apakah pola ini bisa diputus? Kabar baiknya adalah kita bisa memutus pola ini. Tapi prosesnya tidak dimulai dengan mengubah orang tua kita, tapi dengan mengubah cara kita memahami dan memandang diri sendiri. Bagaimana agar kita keluar dari pola ini? Kabar baiknya, masa kecil bukanlah hukuman seumur hidup. Pola yang kita pelajari sejak kecil memang dapat terbawa hingga dewasa. Tapi, bukan berarti pola itu tidak bisa diubah. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menerima kenyataan bahwa kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan hubungan yang kita harapkan dari orang tua kita. Ini bukan berarti kita berhenti mencintai mereka, tapi berhenti berharap kalau orang tua akan berubah menjadi lebih baik. Selama kita terus menunggu mereka untuk berubah, kita akan terus menggantungkan proses penyembuhan pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Karena itu, langkah berikutnya bukan lagi berharap mereka berubah, tapi belajar melihat mereka apa adanya. Bukan lagi bereaksi seperti anak kecil yang masih berharap dipahami, tapi sebagai orang dewasa yang mampu memahami keterbatasan orang tua. Kita tidak harus menyetujui perilaku mereka, tapi kita bisa belajar untuk berhenti membiarkan perilaku orang tua mengendalikan emosi kita. Proses berikutnya adalah membangun kembali hubungan dengan diri sendiri. Selama bertahun-tahun, kita mungkin terbiasa mengabaikan kebutuhan, perasaan, bahkan insting kita sendiri demi menyenangkan orang lain. Sekarang kita perlu belajar untuk mendengarkan kembali suara hati kita.
mengenali apa yang benar-benar kita rasakan, dan memberikan ruang bagi kebutuhan emosional kita yang selama ini sering kita abaikan. Seiring waktu, kita juga mulai belajar membedakan antara hubungan yang terasa familiar tapi toksik dan hubungan yang benar-benar sehat. Kadang-kadang, hubungan yang sehat justru terasa asing bagi kita karena kita tidak pernah mengalaminya di masa kecil. Sebaliknya, hubungan yang menyakitkan bisa terasa nyaman bagi kita hanya karena pola itu sudah kita kenal sejak lama. Menyadari perbedaan ini membantu kita membuat pilihan yang lebih sehat dalam membangun hubungan dengan orang lain. Pada akhirnya, kita tidak bisa mengubah masa kecil kita. Kita juga tidak bisa memaksakan orang tua kita menjadi pribadi yang berbeda. Tapi kita selalu bisa untuk memiliki pilihan tentang bagaimana kita menjalani hidup setelah memahami semua ini. Mungkin luka itu akan selalu menjadi bagian dari cerita hidup kita. Tetapi luka tersebut tidak harus menentukan siapa kita di masa depan. Ketika kita mulai memahami pola-pola yang selama ini mengikat kita, saat itulah proses penyembuhan benar-benar dimulai. Buku Adult Children of Emotionally Immature Parents mengajarkan kita kalau luka masa kecil tidak selalu berasal dari kekerasan. Terkadang, luka itu muncul karena kebutuhan emosional kita tidak pernah benar-benar terpenuhi. Pengalaman tersebut dapat membentuk cara kita memandang diri sendiri, menjalin hubungan, hingga tanpa sadar mengulang pola yang sama ketika dewasa. Tapi kabar baiknya, pola itu bukanlah takdir. Ketika kita mulai mengenali dan memahami akar dari luka tersebut, kita memiliki kesempatan untuk berhenti mengulangnya dan mulai membangun hubungan yang lebih sehat, baik dengan diri sendiri ataupun orang lain. Kita memang tidak bisa memilih keluarga mana tempat kita dilahirkan, tapi kita selalu memiliki pilihan tentang bagaimana kita pulih dan bagaimana kita akan menjalani hidup setelah memahami semua ini. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku ini. Sampai jumpa di video berikutnya.